Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, nama Evelyn Zulika Putri, NIM 1814080029, jurusan Tadris IPA Fisika A, UIN Imam Bonjol Padang, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Miliasari SPDM. Baiklah, lanjut kepada topik kedua, yaitu komponen bab 1. Di sini saya akan membahas tentang poin-poinnya. Yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. 4, rumusan masalah. 5, tujuan penelitian. 6, manfaat penelitian. Dan 7, komponen penelitian pengembangan. Baiklah, masuk kepada materi yang pertama, merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Yang pertama yaitu merumuskan judul. Di sini syarat-syarat merumuskan judul itu adalah: 1. Judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang, dan judul juga harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan, seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang dipilih, kuantitatif atau kualitatif. Kuantitatif, datanya berupa angka-angka, sedangkan kualitatif datanya berupa pertanyaan-pertanyaan atau statement. Yang kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Yang keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan. Ini karena judul merupakan bagian isi penelitian secara keseluruhan. Yang ketujuh, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Hal ini karena supaya lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Yang kedua, merumuskan permasalahan penelitian. Di dalam merumuskan permasalahan penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertamanya yaitu masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaknya jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. Baiklah, lanjut ke yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah sebagai bagian dari proses penelitian dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem dan membuat definisi tersebut dapat diukur sebagai langkah awal penelitian. Singkatnya, mengidentifikasi masalah adalah mendefinisikan masalah penelitian. Sebagai contoh, kita mengamati anak-anak bermain pasir di halaman sekolah. Ketika kita mengamati mereka, muncul ide tentang tingkat intelijensia atau kemampuan berpikir anak yang berbeda-beda. Beberapa anak sekilas terlihat lebih cerdas daripada anak lainnya. Misalnya, ketika membangun istana pasir atau sandcastle. Rasa penasaran kita menuju pada keinginan untuk melakukan penelitian tentang tingkat intelijensia anak-anak yang berbeda-beda. Kecerdasan, kepintaran, atau intelijensia yang kita amati berbeda-beda ini adalah masalah yang ingin kita teliti. Proses identifikasi masalah tentang kecerdasan anak, sebagaimana disampaikan di awal, adalah proses pendefinisian tentang kecerdasan anak itu sendiri. Dengan kata lain, kita harus mendefinisikan tingkat kecerdasan yang berbeda dan bagaimana kecerdasan tersebut bisa diukur untuk penelitian. Sampai di sini perlu diketahui bahwa proses identifikasi masalah penelitian selalu melibatkan pendefinisian konsep. Misalnya di sini adalah kecerdasan dan upaya agar konsep bisa diukur. Untuk melakukan identifikasi masalah, kita mendefinisikan di sini bahwa masalahnya adalah tingkat kecerdasan anak-anak yang kita amati bervariasi atau berbeda-beda.
Baiklah, materi yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya mengatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasannya tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevansi sehingga penelitian itu bisa lebih fokus untuk dilakukan. Berdasarkan sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah satu atau dua masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang akan diteliti lazim disebut dengan batasan masalah atau limitation. Batasan masalah dengan demikian adalah pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Batasan masalah itu dalam arti kata lain sebenarnya menegaskan atau memperjelas apa yang menjadi masalah. Dengan kata lain, upaya merumuskan pengertian dan menegaskan batasan dengan dukungan data hasil penelitian pendahuluan seperti apa sosok masalah tersebut. Misalnya, jika yang dipilih itu mengenai prestasi kerja karyawan yang rendah, dipaparkan atau dideskripsikanlah kerendahan prestasi kerja itu seperti apa. Misalnya, kehadiran kerja seberapa rendah, keseriusan kerja seberapa rendah, kualitas kerja, hasil kerja seberapa rendah, kualitas kerja seberapa rendah. Batasan masalah dapat pula dipahami sebagai batasan pengertian masalah, yaitu penegasan secara operasional masalah tersebut yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data. Misalnya dalam contoh di atas, prestasi kerja mendukung aspek kehadiran kerja, ketepatan waktu kerja, keseriusan atau kesungguhan kerja, benar-benar melakukan kegiatan kerja, ataukah malas-malasan dan buang-buang waktu. Banyak menganggur, kualitas hasil kerja, banyaknya karya yang dihasilkan berbanding waktu yang tersedia, dan kualitas hasil kerja, kerapian, kecermatan, dan sebagainya dari hasil karya. Yang keempat, yaitu rumusan masalah. Suatu rumusan masalah itu ditandai dengan pertanyaan penelitian yang umumnya disusun dalam bentuk kalimat tanya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menjadi arah kemana sebenarnya penelitian akan dibawa dan apa saja sebenarnya yang ingin dikaji atau dicari tahu oleh si peneliti. Berdasarkan pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam merumuskan masalah penelitian, antara lain adalah sebagai berikut. A. Rumusan masalah hendaknya singkat dan bermakna. Masalah perlu dirumuskan dengan singkat dan padat, tidak berbelit-belit yang dapat membingungkan pembaca. Masalah dirumuskan dengan kalimat yang pendek tapi bermakna. Yang B. Rumusan masalah hendaknya dituangkan dalam bentuk kalimat tanya. Masalah akan lebih tepat disajikan apabila dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, bukan pernyataan. Yang C. Rumusan masalah hendaknya jelas dan konkret. Artinya, dengan rumusan masalah yang jelas dan konkret itu akan memungkinkan peneliti secara eksplisit terarah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa yang akan diselidiki? Siapa yang akan diselidiki? Mengapa diselidiki? Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana melakukannya? Dan apa tujuan yang diharapkan? Yang D. Masalah hendaknya dirumuskan secara operasional. Sifat operasional dari rumusan masalah akan memungkinkan peneliti memahami variabel-variabel dan konsep-konsep dan subbab-subbab yang ada dalam penelitian dan bagaimana peneliti dapat mengukurnya. E. Rumusan masalah hendaknya mampu mempertunjukkan tentang memungkinkannya pengumpulan data di lapangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam masalah penelitian tersebut. Yang F. Perumusan masalah haruslah dibatasi ruang lingkupnya, sehingga itu memungkinkan penarikan simpulan yang jelas dan tegas. Kalau itu disertai rumusan masalah yang bersifat umum, hendaknya disertai penjabaran-penjabaran yang spesifik dan operasional. Yang kelima yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini ada 3. Yang pertama yaitu memperoleh informasi baru. Dalam pengumpulan data harus dilakukan secara objektif,
pencarian dan pengumpulan informasi atau data, penelitian dapat menggunakan data sekunder. Jika informasi atau data dapat dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan fakta-fakta, maka data tersebut sebagai data baru bagi peneliti. Yang kedua, tujuannya adalah mengembangkan dan menjelaskan. Mengembangkan perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu, kelompok, ataupun organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, peneliti berupaya mengkaji teori-teori yang didukung fakta-fakta yang ada, sehingga peneliti akan sampai pada pemberian pernyataan, sementara yang sering disebut sebagai hipotesis penelitian. Yang ketiga, tujuannya yaitu menerangkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Variabel atau ubahan adalah simbol yang digunakan untuk mentransfer gejala ke dalam data penelitian. Biasanya, variabel muncul pada tingkat intensitas yang berbeda, sehingga variabel itu adalah variabel label. Ada beberapa variabel yang bisa digunakan dalam suatu penelitian, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independent variable adalah variabel yang memberi pengaruh atau diuji pengaruhnya terhadap variabel lain. Disebut juga variabel perlakuan. Variabel eksperimen atau variabel intervensi. Variabel terikat atau dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, disebut juga variabel hasil, variabel post-test, dan variabel kriteria. Selain dua variabel di atas, dalam suatu penelitian bisa dijumpai variabel ekstranus dan variabel penyela. Variabel ekstranus adalah variabel-variabel yang apabila tidak dikontrol akan berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan variabel penyela adalah variabel yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi sulit untuk dikontrol. Yang keenam yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas dua. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian yang bertitik tolak dari meragukan suatu teori tertentu disebut penelitian verifikatif. Keraguan terhadap suatu teori muncul jika teori yang bersangkutan tidak bisa lagi menjelaskan peristiwa-peristiwa aktual yang dihadapi. Pengujian terhadap teori tersebut dilakukan melalui penelitian empiris, dan hasilnya bisa menolak atau mengukuhkan atau merevisi teori yang bersangkutan. Yang kedua, manfaat praktis. Pada sisi lain, penelitian bermanfaat pula untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Hampir semua lembaga yang ada di masyarakat, baik lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta, menyadari manfaat ini dengan menempatkan penelitian yang mengembangkan sebagai bagian integral dalam organisasi mereka. Kedua manfaat penelitian tersebut merupakan syarat dilakukannya suatu penelitian sebagaimana dinyatakan dalam rancangan atau desain penelitian. Yang terakhir yaitu ke-7, komponen penelitian pengembangan. Istilah pengembangan atau development hampir dapat diartikan secara dekat dengan pertumbuhan. Keduanya dapat diartikan adanya perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain. Metode penelitian dan pengembangan atau research and development yang disebut juga sebagai research based development merupakan metode penelitian yang mengembangkan produk baru dan menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dimaksud bersifat longitudinal atau bertahap. Munawaro dalam jurnalnya menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan konsep yang relatif masih baru di bidang pendidikan. Ilmu pengetahuan dapat dianggap sebagai strategi mencari pengetahuan yang kurang lebih bersifat abstrak yang dinamakan teori. Sedangkan pengembangan adalah penerapan pengetahuan yang terorganisasi untuk membantu memecahkan masalah dalam masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Seperti biasa, di sini saya akan mencantumkan referensinya untuk menambah wawasan pengetahuan Anda. Bisa dilihat atau bisa diklik di referensi di sini.
Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi topik 2 komponen bab 1 yang saya paparkan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.